Halo petani Indonesia, pernah nggak sudah senang lihat padinya bunting besar, pas panen malah banyak gabah hampa? Itu bisa jadi karena salah aplikasi ZPT di fase bunting. Fase ini krusial banget. Salah sedikit saja, bukan untung, malah buntung. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas cara memilih dan mengaplikasikan ZPT yang tepat saat padi bunting, supaya bulir terisi penuh sampai pangkal. Tonton sampai habis ya, karena setiap detiknya penting untuk panen Anda. Pertama dan yang paling utama, kapan waktu terbaik menyemprot ZPT untuk padi bunting? Ini sering sekali jadi perdebatan. Jawabannya adalah saat padi masuk fase bunting awal, ciri-cirinya gampang dikenali kok. Batang padi mulai terlihat menggembung, seperti orang hamil, tapi malainya belum keluar sama sekali. Kalau dari umur, biasanya sekitar 45 sampai 55 hari setelah tanam. Tapi ingat, umur ini bukan patokan mati ya, karena sangat tergantung varietas yang Anda tanam. Ada yang genjah, ada yang sedang. Patokan terbaik tetaplah pengamatan visual. Lihat batangnya. Kalau sudah mulai membesar, itulah saatnya. Jangan terlalu cepat, karena energi tanaman masih fokus ke pertumbuhan anakan. Dan yang paling fatal, jangan sampai terlambat. Apalagi kalau malai sudah keluar. Kalau sudah keluar, ZPT untuk perangsangan malai sudah tidak efektif lagi. Jadi kuncinya adalah amati, lihat, baru semprot. Lalu, ZPT jenis apa sih yang kita butuhkan saat padi bunting dan apa fungsinya? Di fase ini, tujuan utama kita adalah memaksimalkan pembentukan malai dan pengisian bulir. Jadi, carilah ZPT yang fungsinya fokus ke sana. Biasanya ZPT untuk fase generatif ini mengandung hormon seperti giberelin. Fungsi utamanya adalah untuk merangsang pemanjangan malai. Malai yang panjang punya potensi jumlah bulir yang lebih banyak. Selain itu, ZPT yang tepat juga akan membantu mengalihkan energi tanaman. Dari yang tadinya fokus menumbuhkan daun dan anakan, sekarang semua nutrisi dan energi dipusatkan untuk pembentukan dan pengisian calon bulir padi. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko bulir hampa atau gabah kopong. Jadi, bukan lagi soal memperbanyak daun, tapi soal memaksimalkan calon buah. Pilihlah produk ZPT yang memang dirancang khusus untuk fase generatif atau pembungaan dan pembuahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi biang kerok kegagalan. Dosis. Banyak petani berpikir, saya tambah sedikit dosisnya biar hasilnya lebih mantap. Ini pemikiran yang sangat berbahaya, teman-teman. Prinsip utama penggunaan ZPT adalah ikuti anjuran dosis yang tertera di label kemasan. Jangan pernah melebihkan dosis dengan harapan hasil lebih baik. Kenapa? Ingat, ZPT itu adalah hormon, sama seperti hormon pada manusia. Dosis kecil saja sudah memberikan efek yang sangat kuat. Kalau dosisnya berlebihan, yang terjadi adalah pertumbuhan yang tidak normal. Batang padi bisa memanjang secara berlebihan, tapi jadi lemah dan kurus, akhirnya gampang roboh. Malainya mungkin keluar, tapi seringkali tidak diimbangi dengan pengisian bulir yang sempurna. Akibatnya, bulir jadi kopong. Jadi, lebih baik kurang sedikit daripada kelebihan. Patuhi label, jangan berkreasi dengan dosis. Itu kunci amannya. Kesalahan dalam aplikasi ZPT di fase bunting ini risikonya sangat besar. Saya akan rangkum beberapa kesalahan fatal yang harus dihindari. Pertama, seperti yang sudah kita bahas, dosis yang terlalu tinggi. Ini nomor 1 penyebab kegagalan. Kedua, mencampur ZPT dengan pupuk daun yang kandungan nitrogennya tinggi. Di fase bunting,
tanaman sudah tidak butuh banyak nitrogen. Nitrogen berlebih hanya akan membuat tanaman terlalu subur daunnya, tapi lemah batangnya dan rentan penyakit. Ketiga, menyemprot saat tanaman sedang stres, misalnya kekurangan air atau kekurangan unsur hara penting lainnya. Tanaman yang stres tidak akan bisa merespons ZPT dengan baik. Keempat, waktu penyemprotan yang salah, misalnya di siang hari yang terik. Saat itu, stomata atau mulut daun cenderung menutup, sehingga penyerapan ZPT tidak maksimal dan risiko penguapan lebih tinggi. Akibat dari semua kesalahan ini bisa sangat merugikan. Malai yang keluar jadi pendek, jumlah bulir hampa meningkat drastis, dan hasil panen bukannya naik, malah anjlok. Jadi hindari kesalahan-kesalahan ini ya. Lalu bagaimana cara aplikasi yang aman dan ideal untuk hasil maksimal? Ini dia resepnya. Pertama, pastikan kondisi tanaman Anda sehat walafiat. Cukupi kebutuhan airnya. Jangan sampai sawah kekeringan. Kesehatan tanaman adalah syarat utama agar ZPT bekerja efektif. Kedua, saat aplikasi ZPT, kurangi atau bahkan hentikan sementara pemupukan yang mengandung nitrogen tinggi. Fokuskan nutrisi pada unsur lain. Ketiga, ini tips tambahan yang sangat bagus. Tambahkan nutrisi pendukung seperti kalium dan unsur mikro. Contohnya, boran, kalium berperan penting dalam pengisian bulir dan kekuatan batang, sementara boran sangat vital untuk proses pembungaan dan pembuahan. Keempat, selalu semprot di waktu yang tepat, yaitu pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4, saat cuaca tidak terlalu panas. Dan yang terakhir, jangan mencampur ZPT dengan pestisida atau pupuk lain secara sembarangan. Lakukan uji coba kecil dulu kalau tidak yakin untuk melihat ada tidaknya reaksi negatif. Dengan cara ini, ZPT akan bekerja optimal dan aman bagi tanaman Anda. Sebagai kesimpulan, penggunaan ZPT pada fase padi bunting itu ibarat pisau bermata dua. Kalau kita melakukannya dengan tepat, baik dari segi waktu, jenis ZPT, maupun dosis, hasilnya bisa luar biasa. Bulir padi bisa terisi penuh, bernas, sampai ke pangkal malai. Panen pun melimpah. Tapi sebaliknya, jika kita ceroboh, salah waktu, salah dosis, atau salah cara aplikasi, hasilnya bisa sangat mengecewakan. Bukan hanya tidak ada peningkatan hasil, tapi malah bisa menurunkan potensi panen yang sudah ada di depan mata. Jadi, perhatikan baik-baik setiap langkahnya. Jangan sampai niat baik untuk meningkatkan hasil malah berujung pada kerugian. Fase bunting adalah momen penentuan, jadi jangan sia-siakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah teman-teman semua. Di video selanjutnya, saya akan bahas topik yang tidak kalah penting, yaitu ciri-ciri padi yang kelebihan dosis ZPT, yang seringkali tidak disadari oleh petani. Biar nggak ketinggalan infonya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.